Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan soal nomor 2. Selesaikan persamaan x kuadrat min 5x plus 5 pangkat 3x min 2 akan sama dengan x kuadrat min 5x plus 5 sama dengan pangkat x tambah 4. Ini merupakan rumus hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Berarti cara jawabnya ada 4 analisis kondisi. 4 kondisi analisis ya. 4 analisis kondisi. Oke, kita analisis kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama yakni kondisi pertama fx sama dengan gx. Nah, fx sama dengan gx. Berarti kita lihat sini. Kita lihat sini, fx yang ini 3x min 2. 3x min 2 akan sama dengan x plus 4. X saya pindahkan, 3x min x sama dengan 4 plus 2. Berarti 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 2, x sama dengan 3. Kita ambil kata 3-nya. Ya, ini nah. Lanjut, sekarang kondisi kedua. Kondisi kedua adalah hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1. Nah, kita masukkan hx nya berarti yang ini. X kuadrat min 5x plus 5 sama dengan 1. Pindahkan satunya berarti x kuadrat min 5x plus 5 min 1 sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0. Gitu ya. Artinya ini kita faktoran sama dengan 0. X kalau dikali 4 hasilnya min 5. Berarti min 4 min 1, x min 4, x min 1. Sehingga ini x min 4 sama dengan 0, x sama dengan 4, atau x min 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Oke, ada x sama dengan 4, ada x sama dengan 1. Gitu ya. Selanjutnya kita kondisi ketiga. Kondisi ketiga berarti hx sama dengan 0. Ya, hx sama dengan syarat. Nah, ada syarat nih. Syaratnya uji coba ya, eksponen bernilai positif. Eksponen harus bernilai positif. Eksponen itu siapa aja? Yakni fx dan gx nya harus positif. Oke, kita melihat hx nya. Hx nya kan ini, berarti x kuadrat min 5x plus 5 sama dengan 0. Nah, ini kan tidak bisa nih kita gunakan rumus pemfaktoran, pakai rumus ABC ya. Jadi x12 itu sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, rumus ABC ya. Oke, ini kita rapikan dulu. Berarti x12 min b, ini a nya itu 1, b nya min 5, c nya 5. Kita minus lagi ya. A sama dengan 1, B sama dengan min 5, dan C sama dengan 5. Kita masukkan rumusnya. Berarti sini ya, X12 sama dengan X min B, min B-nya min 5. Min 5 plus minus akar B kuadrat, B-nya berarti min 5 dikuadratin min 4 kali A-nya 1 kali C-nya 5. Oke. Per 2A, 2 kali A-nya 1. Jadi sama dengan min 5, berarti min ketemu min plus jadi 5 plus minus akar min 5 kuadrat itu 25 dikurang 4 kali 5 itu 20 per 2. Jadi sama dengan 5 per 2 plus minus akar 25 kurang 5 adalah 25 kurang 20 adalah 5. Min 4AC. Oke. Dapat 5, sehingga X1 nya bisa kita cari di sini. X1 sama dengan 5 per 2 per 2 ini ya, akar 5 per 2. 1 per 2 berarti jawabannya 5 per 2 plus akar 5 per 2. X2 nya sama dengan 5 per 2 dikurangi akar 5 per 2 ya. Nah, 5 per 2 itu kan 2,5. Akar 5 itu kita harus tahu akar 5 itu positif atau negatif. Apakah dua-duanya positif atau negatif? Gini, kita bisa ngitung akar 5. Akar 5 itu kan di antara akar 4 dan akar 9 ya. Akar 4 itu kan 2, sisanya 1 per akar 9 itu kan 4, 1 per 4. Nah, berarti
masih positif ya, bernilai positif, ini akan bernilai positif. Ini pun ketika dikurang, kalau ditambah kan bernilai positif, ini pun dikurang pasti bernilai positif, maka ini memenuhi nilai ini. X1 2-nya memenuhi, yang ini dua-duanya memenuhi ya, ini memenuhi juga. Nah, lanjut sekarang persamaan keempat. Yang keempat ini adalah syaratnya nilainya Hx sama dengan min 1 ya, Hx sama dengan min 1. Lalu syaratnya Hx sama dengan min 1 itu syaratnya eksponen fx sama dengan gx harus genap, atau fx atau fx sama dengan gx harus ganjil. Nah, syaratnya kayak gitu, genap atau ganjil. Nah, di sini kita cari hx-nya, berarti hx-nya kan sama ini ya, x kuadrat min 5x plus 5 sama dengan min 1. Kita rubah jadi x kuadrat min 5x plus 5 tambah 1, 5 tambah 1 sama dengan 0. X kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Kita faktorkan sama dengan 0. Kalau dikali hasilnya 6, ini min 5, berarti min 3 min 2, berarti x sama dengan 3 atau x sama dengan 2. Nah, kalau kita masukkan uji syarat, sekarang uji syarat. Kalau ini kan nggak pakai uji syarat ya. Oh, syarat eksponen positif. Oh, ini baru x1 x2 nya ya. X1 x2 nya nanti langsung masukkan ke fx 3x min 2 sama yang tambah 4 pasti positif dua-duanya. Uji syaratnya ya. Ya, ini pasti positif dua-duanya. Ini bernilai positif. Ini belum masuk uji syarat ya, positif ini maaf. Jadi uji syarat kalau kita nilai yang ini semua 3x, x-nya masukin angka ini ataupun x ini, maka ini kan ditambah sama 3 kali lebih besar, berarti uji syaratnya pasti semuanya positif. Maaf ya, bukan ini yang positif, ini baru nilai x1 sama x2 baru masukkan ke dalam persamaan ini. Ini nggak saya hitung karena ini kan bentuk irasional, jadi agak susah ngitungnya. Tapi ini bernilai positif, mempengaruhi. Sekarang ini uji syaratnya, x sama dengan 3. Kita masukkan fx-nya. F3 sama dengan 3 kali 3 min 2. Ingat ini 3x min 2, maka x ganti ke 3. Sehingga ini 9 kurang 2 sama dengan 7. Ini positif. Sekarang G3 itu sama dengan x tambah 4, berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. Ini juga G3 nya positif, berarti angka 3 memenuhi. Oke, angka 3 memenuhi. Sebenarnya 3 udah di sini memenuhi ya di awal. Sekarang F2, jadi 3 kali 2 min 2 sama dengan 6 kurang 2 hasilnya 4. 4 berarti ini positif. Positif, genap, maaf, ini ganjil, salah ngomong, ini harusnya ganjil karena syaratnya ganjil atau genap ya, yang ini genap. Sekarang G2 sama dengan ganti ke 2 tambah 4 sama dengan 6, ini kita genap juga. Nah, berarti ini juga memenuhi semua, berarti ini X2 pun memenuhi, sehingga nilai HP-nya ada banyak nih. Mulai dari yang paling kecil adalah 1, 2, selanjutnya ini 5/2 plus minus akar 5/2, selanjutnya ada angka 3 dan 4. Nah, itulah dia pembahasan untuk soal nomor 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.